Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya orang tua di rumah sehat bersama kalian? Ya, begitulah harapan dari Bapak. Mudah-mudahan di masa pandemi ini kalian tetap semangat untuk belajar. Untuk itu kita simak pembelajaran berikut. Kan? Ya. Ya, ya. Oh, ya. Tadi hanya kita ulang lagi ya. Eh, Penemu, kemudian ada dampak bidang ekonomi. Ya, tadi berkali-kali di depan ada penemu listrik, ada telepon, ada komputer atau laptop. Yang ingin kita bicarakan anak-anak, dampak kalau ada pesawat telepon dalam bidang ekonomi seperti apa kemudahannya, ya, ngerti ya? Oke. Yang kedua ada gambar laptop ya ini bagi manusia dengan adanya laptop seperti apa? Dengan adanya kendaraan umum ini ya, trayek angkot ini kira-kira jadi distribusi orang mobilitas orang seperti apa ya? Silahkan kita isi nanti. Next kita lanjut. Ah, Tadi sama tagihannya ya kita lihat. Tadi silahkan diisi nanti. Ah, ini ada judul lagi. Ayo berlatih, Bapak. Saya senang dengan pelajaran Ayo berlatih ya. Bagus saya ya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Jangan sampai angka itu menakutkan, momok atau sedih ya. Jangan ya, oke ya. Ini ada temukan jawaban dari permasalahan berikut ya. Sebuah lingkaran tepat berada di dalam persegi ya, saya ulang ya. Sebuah lingkaran tepat berada di dalam persegi, berarti di dalam persegi. Kalau persegi itu sisi-sisinya sama ya. Lingkaran tersebut menutupi sebagian besar daerah persegi. Diameter lingkaran adalah 20 cm. Hitunglah luas keliling daerah yang persegi tidak tertutupi atau sisanya. Jadi sisa yang tidak kehalang berapa ya. Seperti itu ya. Jadi gampang ya, gampang. Tadi saya bilang luas persegi, saya ulang ya. Berarti luas L. Biasanya kalau luas itu anak-anak jawabnya L besar ya. Kalau L besar artinya luas, tapi kalau L kecil itu lebar ya, lebar ya. Kemudian luas persegi dikurangi luas lingkaran ya. Seperti itu ya cara mencarinya. Berarti di situ tinggal 20 kali 20 dikurang kurung buka 20 per 2 kurung tutup dikuadratkan dikali 3,14 atau pi ya, atau pi tadi berkali-kali 22 per 7. Next kita lanjut. Nah, nomor 2, permasalahan nomor 2 ya. Permasalahan nomor 2 di pusat kota ini ya, berbentuk persegi panjang dengan panjang 30 meter ya dan lebar 20 meter ya, kata orang Medan sana mah gitu. Oke. Di dalam taman tersebut dibangun kolam ikan berbentuk lingkaran. Kolam tersebut mempunyai diameter 7. Taman akan ditanami rumput dengan biaya 35.000 per meter. Hitunglah seluruh biaya yang diperlukan untuk membeli rumput. Bagaimana Pak caranya? Ya, pertama rumput sama dengan ya, luas rumput maksudnya yang ditanami rumput ya. Rumput atau luas rumput adalah ya, dengarkan ya. Luas persegi panjang dikurang ya lingkaran atau kolam tadi. Luas persegi tadi kurangnya luas lingkaran ya. Atau 30 kali 20 dikurang ya tadi R kuadrat ya kali pi kuadrat. Oke. Kemudian bagaimana biaya? Ya, biaya luas rumput kali 35.000. Saya ulang ya. Bagaimana biaya? Biaya sama dengan luas rumput dikali
luas yang rumput yang ditanami rumput anak-anak ya, dikali 35.000. Next kita lanjut, kita saksikan apa yang ada ya. Oke, kemudian masih ada lanjutannya ya anak-anak ya. Di situ nomor 3, halaman rumah Pak Hadi berbentuk persegi panjang dengan panjang 3 meter ya, lebar 2 meter ya. Pak Hadi meletakkan pot bunga. Saya ulang, ban maksudnya ban ya. Biasa tuh buat pot gitu ya, di tengah-tengah tanaman ya. Ban bekas terus mempunyai jari-jari ya, ban bekas tadi mempunyai jari-jari 20 cm. Hitunglah luas halaman Pak Hadi yang masih ditanami karena tertutup ya. Jawabannya ya gampang ya tadi. Sisanya berapa ya? Luas, kembali lagi luas persegi panjang ya, dikurangi luas ban ya, cari luas diameter anak-anak ya. Tadi rumusnya ada luas diameternya lagi, lingkaran maksud saya ya. Jadi luas persegi panjang dikurangi luas lingkaran tadi kan sudah ketahuan ya. Atau 3 kali 2 ya tadi ya, meter tapi tentunya ya, dikurangin 0,2 kuadrat dikali pi atau 3,14. Next kita lanjut. Nomor 4 ya. Nomor 4, Sisi namanya Sisi nih kebetulan, membuat bunga dari kertas. Ya, saya ulang, Sisi membuat bunga dari kertas. Bekas bunga tersebut dari bentuknya lingkaran. Satu bunga membutuhkan 5 lingkaran dengan ukuran diameter 10 cm. Kertas tersebut memiliki panjang 40 cm dan lebar 25 cm. Sisi akan membuat 10 bunga. Ya, 10 bunga dia ingin ya. Hitunglah banyak kertas yang dibutuhkan. Ya, perhatikan ya. Masih semangat anak-anak? Ya, masih pagi, semangat ya. Ada yang ngantuk gak? Ya, oke ya. Caranya bagaimana? Pertama kita cari jumlah lingkaran dalam satu kertas ya. Berarti adalah bagaimana cara memperolehnya ya? Berarti adalah 40 itu ada 40 ya, ada 40 dibagi 10 ya, 10. Kemudian tutup ya, kemudian setelah ditutup, kurung buka kurung tutup, dikalikan ya, kalikan 20 kurung buka 25 dibagi 10, 25-nya ini ya, kemudian dibagi 10. Nah, terus hasilnya kan 2, setengah atau 1/2 karena kertas tuh biasanya kalau sisa suka tidak dipakai anak-anak ya, jadi pembulatannya aja dah 2 gitu ya, kertasnya tinggal 2 ya, ingat tuh kertas 2. Terus bagaimana? Sekarang berarti 4-nya dikalikan 2 ya, dapatnya jadi berapa tuh? Sama dengan 8 ya kan gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Jumlah ya bunganya ya kan 10, maka jumlah lingkaran adalah ya, makanya bentuk bunga tadi 10 kali 5 sama dengan 50 ya, sama dengan 50. Akhirnya jumlahnya 50 dibagi jumlah ya kertas ya, atau lebih singkatnya berarti begini, 50 dibagi 8 ya, 50 dibagi 8, tapi kertas mah harus dibulatkan ya, bulatkan ya. 50 saya ulang dibagi 8, maka dapatnya kalau pembulatan 7 saja ya. Mudah-mudahan bisa dia mencoba ya. Oke ya. Next kita lanjut. Nomor 5 masih Pak Budi sekarang ya. Zaman dulu mah ya Bapak Budi aja yang sering dipakai ya. Pak Budi membangun kolam ikan yang berbentuk lingkaran lagi dengan jari-jari 10 meter. Dikelilingi kolam tersebut diberi hiasan pot tanaman. Jarak antara pot satu dan lain adalah 12 meter ya. Jika harga satu pot tanaman adalah 15.000,
Berapa biaya padi untuk dikeluarkan membeli seluruh tanaman pot ya. Kita coba ya. Jadi kalian harus keliling lingkaran dulu. Keliling lingkarannya dulu kita cari. 10 kali 2. Saya ulangi ya, 10 kali 2. Kurung buka, kurung tutup. Dikalikan lagi pi atau 3,14. Kemudian jadi jumlah potnya adalah yang diperlukan adalah sama dengan keliling lingkaran dibagi 12 ya. Saya ulang. Jumlah yang diperlukan adalah keliling lingkaran dibagi 12. Kemudian tinggal terakhir biaya jumlah pot dikali 15.000. Paham anak-anak? Semoga dimengerti ya. Next kita lanjut. Ya, ini ada sejarah penemu bola voli. Biasanya kalau voli laki perempuan hampir sama ya, seimbang ya anak-anak ya. Kalau permainan voli itu tapi yang rame banget tuh biasanya kaum hawa ya. Ya, itu kamu yang laki tuh suka resep no lihat main ya. Eh, Bapak kalau bicara olahraga jadi teringat dari pembelajaran pendahuluan ya atau sebelumnya ya, pelajaran sebelumnya. Olahraga ini kalau tidak dipraktekkan ya, Bapak tidak bisa maksimal ya. Kita baca dan nanti semoga guru olahraganya bisa membimbing dengan baik. Next kita lanjut. Nah, ya, tapi yang kita perlu memahami atau kita mengenal paling tidak ya, permainan bola voli itu diberikan nama oleh namanya sebelumnya adalah Minotenete ya, ulang ya, Mintonete ya, ulang ya. Bahasanya rada susah dia palingnya. Ya, sebelumnya namanya Mintonete ya. Olahraga ini Mintonete ini pertama kali ditemukan oleh seorang instruktur pendidikan jasmani ya. Ya, saya ulang, pendidikan jasmani direktur ya. Namanya William J. Morgan. Nah, banyakan Morgan kalau orang asing mah ya. Aslinya nama poli itu ada Mintonete ya. Ditemukan oleh William J. Morgan. Ya, itu aja selintas. Kita lanjut ya, pemaparan ya. Nah, ini ada juga namanya olahraga termasuk kebugaran ya anak-anak ya. Skipping atau lompat dengan tali ya. Bapak ini suka keserimpet ya. Tidak ahli Bapak. Oke, lanjut. Ini ada juga namanya squat thrust ya. Ini kita lanjut. Seperti ini polanya. Perhatikan, nanti bisa dipraktekkan dengan Bapak Ibu olahraganya. Cintailah membaca. Nanti ini materi ini adalah barang siapa yang suka membaca, itulah gudangnya ilmu ya anak-anak ya. Banyak membaca itu banyak tahu ya. Maka sering-seringlah membaca, tidak harus baru, apa saja yang sifatnya bisa menambah ilmu. Next kita lanjut. Beberapa tema yang lalu ya pembelajaran saya minta kalian mencari ya istilahnya dari negara ASEAN. Ini ada laba-laba buncit. Ini dari negara mana ya, kita lanjut ya. Yang bawahnya adalah cerita rakyat Malaysia ya. Kita lanjut. Ini ada gambar laba-labanya yang buncit. Next kita lanjut. Ada cerita apa lagi? Ya ini negara ASEAN. Ya. Seperti tadi laba-laba buncit. Sekarang ada cerita lagi. Itu kamu baca ya dengan hobi dan senang. Kita lanjut. Ya, masih. Ini ada penemuan kertas tadi ya. Coba kita lihat sebelumnya. Ya. Ya, ini ada kertas itu ditemukan di Cina awalnya ya. Ini ada yang menemukan Cailun. Namanya juga Cailun ya. Cailun. Kertas itu bahan bakunya ini kita cerita penemuan dan sekaligus cerita di negara Asia ya. Ini namanya bahan baku kertas itu namanya juga pulps ya, ini ya. Kalian biar tahu ya. Membaca itu adalah gudang ilmu. Kalau asik dan
senang kamu dapat ilmu. Next, kita lanjut. Nah, seperti ini ya. Bahan dasar awal muasalnya kertas bermacam-macam, terutama ada dari pohon pinus, ada pohon randu, ada bahkan yang paling kurang bagus itu dari jerami, bisa juga. Bahkan anak bapak putra dulu waktu masih di SMA Sampurna mencoba kertas dari jerami ya, tapi karena kalau penelitian itu perlu biaya, jadi terbatas biaya, kita tidak bisa sempurnakan. Next, kita lanjut. Demikianlah anak-anak pembelajaran hari ini ya, mudah-mudahan bermanfaat, menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk manusia dan alam sekitarnya. Terima kasih. Semoga kalian bersama orang tua cerdas, sehat, dan kuat, dan meningkatkan iman dan takwa. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.